Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan, di mana pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya. Kekuatan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kepada pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir dan batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang-barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Ki Hajar Dewantara menggunakan barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru. Hendaknya barang tersebut dilaraskan terlebih dahulu. Ki Hajar Dewantara menggunakan barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru. Namun, selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Cerita proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menuntut laku dan bertumbuh kodrat anak mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu ibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani dan Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila bulir jagung tersebut ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian tersebut biji jagung disemai dengan bibit berkualitas. Dengan contoh tersebut, bisa kita dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan arahan agar anak tidak menghilangkan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar, sehingga anak-anak menjadi anak yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Dari konsep Ki Hajar Dewantara yang sudah diterapkan sesuai dengan tujuan pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Oleh sebab itu, di SD Negeri 007 Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kami mendidik anak-anak sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri, sehingga anak-anak meningkatkan kemampuan dalam dirinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan membekali peserta didik dengan imtak dan iptek supaya anak-anak dapat berkompetensi dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan zamannya.